Ini aplikasinya ini. Jadi Mas, ya, fotonya nggak bisa dibuat di blur ya. ngeblur gitu, Pak. Kalau dari HP tadi nggak bisa, Bu. Ada HP yang tadi ada aplikasi untuk ngeblur Oh, kan? itu saya belum coba. Tadi saya Iya. coba. Itu pun Tadi tadi saya juga. Pak Bayu bagus tuh hasilnya. Iya, mungkin diedit di luar ya, Pak ya? Iya di luar, jadi blur bisa Ibu, ditempelkan tambahin di Kak sini. Lukman. Oh iya. Ya, Pak Tomo silakan. Itu Bu, coba. Kalau di aplikasinya agak berat, tapi bisa dilakukan Bapak Ibu. Ketika sudah memasukkan foto, itu ada tulisan inspektor. Nanti dicoba, ada tulisan inspektor. Nanti setelah itu inspektor ada. Dipraktekkan saja, Bu. Dipraktekkan, Bu. Nah, ada kalau dihitung dari kiri itu ada 6 tanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus nanti Ibu di situ nanti bisa diatur. Coba Ibu bisa ada Dipraktekkan, nggak? Bu, coba, Bu. Yang di mana ya, Pak? Coba. Ada tulisan inspektor nggak coba? Di atas. Seperti yang atas ya, Pak? Di atas. Sebelah kanannya ekspor. Sebelah kanan tuh, Bu. kanannya. Sebelah kanan yang Oh huruf I. iya. Klik. Iya, ini ya. Ya, tapi fotonya diklik dulu, Bu. Fotonya diklik dulu yang mau. Oh, fotonya diklik dulu. Iya, fotonya. Coba klik. Oh, ini ada. Cuma beliau masih dalam keadaan ngirim, simpen ya. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba itu Ya, tadi. inspektor. Ya, terus Bu. Ini Pak munculnya. Ya, Ya. ada nomor 6 dari kiri Bu. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini. Ya, Ya. coba klik. Oh iya. Nah, coba diatur itu kanan kirinya nanti. Mungkin pelan-pelan aja Bu. Kalau cepet-cepetan kan itu ya. Oh iya. Itu digeser-geser, Bu. Ini ya, Coba digeser. nggak bisa digeser ya? Apa berat ya? Nggak bisa. Coba, memang berat tuh. Kalau ngolahnya di sini memang berat. Oh iya. Ntar saya coba. Ini mungkin karena lagi nge-save kali ya? Ini nge-save. Oh iya, berbarengan sama save tuh. Soalnya. Save-nya juga lama ya, Pak ya? Besar ya ternyata. Ini Bu, diulang lagi biar nanti Bapak Ibu yang lain bisa itu. Yang penting sudah coba. Iya. Jadi klik itu, diklik foto dulu. Klik foto ya, yang ini Ya, misalnya klik saya foto, dapat. klik Kemudian foto, inspektor. terus cari inspektor. Oke. Ya, Lalu muncul ini ya, box-nya. belum muncul ya. Yang klik yang nomor 6. Yang ini. Nah, Ibu perhatikan ya, nomor 6 itu klik. Yang ini ya. Ya. Ntar blurnya digeser ya Pak, blurnya Ya, ini. geser-gesernya itu. Nah, itu yang kode-kode itu guys. Ya, itu Bu, Bapak Ibu. Tidak perlu dari luar, ada aplikasi luar di sini juga bisa. Blurnya memang beda. Cuman itu Lagi Pak, ya. maaf. Ini tadi kan saya foto pakai HP, kemudian langsung saya pindahkan ke laptop. Saya mau kan udah masuk ke aplikasi Komik Live, tapi kok dia nggak bisa muncul semuanya foto ya Pak, cuma beberapa foto aja yang muncul. Itu kenapa ya? Akhirnya saya coba screenshot, saya ulang lagi, saya screenshot, baru saya kirim, baru bisa masuk ke aplikasi. Ibu, tolong Bu, yang foto yang mau diupload tadi diklik 2 kali Bu. Ini? Ya, diklik 2 kali Bu. Klik gitu. Coba. Ya Bu, dicoba dulu Bu yang muncul apa? Klik 2 kali. Ini sudah saya klik 2 kali. Klik gitu ya. Nggak bisa Bu ya? Nggak bisa. Iraha ngomong kayak gini. Iraha ngomong Iraha. Apa laptop saya kentang kali ya Pak? Ya, Bu. Itu yang penting untuk ngeblurin tadi sudah tahu ya, Bu ya. Iya. Iya. Ya, saya ada paham. Ini saya coba. Ini save-nya juga nggak saya selesai nih. Belum selesai save-nya prosesnya. Halo Bu. Halo. Ini saya coba klik 2 kali bisa Bu. Coba lagi Bu. Klik 2 kali Bu. Ini munculnya yang ini ya Pak, style. Iya, coba Ibu klik 2 kali. Sudah? Nah, bisa nolak. Enggak, yang gambar fotonya Bu, fotonya. Nah, bisa Foto nolak. aslinya ya Pak? Foto yang Ibu akan uploadkan itu tadi. Oh iya ini. Misalnya yang nomor 1 yang paling kiri ya Pak. Ya, Ibu klik 2 kali coba. Double klik ya. Udah begini. Nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya ya. Oh.
Spek kok begitu. Rambutan yuk menemon kalau anu ngajaknya daek baheula. Baban heula daek mangke. Kayaknya edit di luar aja kali ya. Oke, iya Bu, iya. Memang kalau di dalam. Bapak maaf, boleh kasih masukan. Itu kan ada gambar yang di bawah zoom out, itu ada gambar guguknya. Hah? Itu bisa diklik Bu, langsung pilih. Kalau saya ngambilnya dari situ, nanti langsung dia Oh, seperti ini ya? komik. Iya, saya ngambil yang painted yang paling bawah. Berhasil. Tadi saya juga udah Iya, coba. kan jadi seperti komik kan. Iya, kalau saya langsung dari Oh situ. iya, itu bisa tuh, bagus. Iya, Cuma saya tadi ini langsung dari nggak situ. muncul-muncul memang. Tadi kan saya udah coba. Iya. Ada tutorial dari Bapak yang di video itu. Tapi ini kok nggak muncul-muncul ini pilihannya ini. Cuma Karena belum diklik fotonya tuh. nggak Ibu klik 2 kali mungkin. Belum diklik 2 kali, Bu, tadi. 2 kali Iya, iya. baru muncul. Maaf, Oh, iya. cuman kasih masukan, maaf ya Pak. Iya, Iya, bagus ya, Bu. Bener. Iya, Betul, iya. kita malah belum tahu. Iya. Oh, harus klik 2 kali ya. Iya, malah lebih sederhana ini. Iya, iya. Soalnya saya bikinnya begitu sesuai Bagus, tutorial bagus. video. Bu siapa ini? Bu siapa? Saya Pak Oke. Yunita. Iya, bagus lah tuh. Langsung. Jadi lebih praktis ya. Dicatat Pak Iya, Lukman, terima kasih. namanya Pak Lukman. Diulang dong, Pak. Makasih Pak, maaf. Yunita. Ya, bagus ya. Itu kan ini pentingnya kita untuk sharing itu begini Bapak dan Ibu ya. Iya, iya. Kita punya keterbatasan, kita juga ini Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman lebih ahli silahkan membantu. Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Ini dari kita untuk kita sendiri ini. Ya, makasih dulu lebih enak tadi bagus. Kita malah nggak tahu Mas Tomo ya. Iya, betul. Lebih praktis Pak. Makasih Bu. Ya, Pak. Di video Bapak itu ada, cuma saya punya kok nggak bisa nggak bisa muncul-muncul pilihannya. Iya gitu. itu. Oh, ternyata kliknya harus 2 kali ya. 2 kali. Setelah itu baru muncul. Terima kasih, bagus lah untuk Iya. untuk kita semua ini. Iya. Sekarang sepertinya Bu Yunita harus tampil nih Pak Lukman. Bu Yunita dari apa? Jenjang apa Bu Yunita ini? SD Pak. Iya, nggak Oh, apa-apa. SD Ini juga. kan banyak 200 orang kan, hanya 2 SD banyak banget sih. Iya. Boleh nanti. Ya, stop share ya Pak. Terima kasih, Ayo, udah terima kasih, luar Bu. biasa sekali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, sukses semua ya. Alhamdulillah. Sekarang Bu Yunita mau membagi pengalaman sempurna. Udah Pak, cukup Pak dari SD. Oh, sudah ya. Jangan gitulah. Bu Yunita ada, terima kasih Bu Yunita ada. Pak, sama-sama. Banyak diamati Pak Mas Tomo, kita diamati. Oh begini. Oh iya, ini banyak pakar. Mas tadi Bu Yunita aja. Ini kan yang pada diem aja Pak, bukannya nggak bisa itu. Oh pinter-pinter malah. Baik, untuk yang SMK, barangkali ada yang mewakili. Kalau di sini saya menyebut Bu Dharma dengan judul membuat koreksi fiskal. Bu Dharma ada di sini dari SMK. Bu Dharma atau siapa yang mewakili untuk SMK, Bapak dan Ibu? Ayo Bapak dan Ibu, SMK. Jangan mau kalah sama SD sama SMP. SMK tadi sudah bagus kok, ada 6 orang yang sudah mengirimkan. Bu Dharma? Nggak ada ya? Bu Dharma kayaknya nggak ada. Nggak ada juga? Hanya mengirimkan saja ya, habis itu sudah nggak ada ya? Ya. Mungkin dari SMA, Pak. Dari SMK ini ada Pak Kalyubi, SMP Endang cukup sudah. Astuti. Siapa yang mau wakili lagi SMP kalau mau? Ini Untuk SMA Pak Yuda, mungkin siapa ada yang mau? ya, SMA coba ya. SMA itu Bu Ririn, Bu Juniarti, Putri, Ya SMA, SMK, Bu silakan. Ika Marita,
Putri Yuliani. Ada Putri Yuliani, silakan Putri hadir nih. Saya yang saya panggil yang hadir hari ini. Ini yang Vivo 1938 ini. Namanya Bu Vivo. Siapa? Bu Ika Marita Wati. Bu Mahadika siapa? Bu Mahadika SMK. Bu Mahadika. Bu Mahadika 4 Surya. Ya? Nggak ada ya? Bu Mahadika nggak ada. Nggak ada juga. Siapa lagi? Nggak ada, cariin lagi. Bu Ida Saida. Bu Ida Saida, sudah belum? Oh, lagi. Sambil praktek. Bu ya, Siti Aliyah, Bu Siti Aliyah SMK. Mana nih? Sudah pada bisa membuat tapi enggak. Kenapa? Oh, Bu Latifah, Yunita ada nggak? Bu Derma Manurung. Bu Derma Manurung. Budara udah katanya tuh, Budara. Udah selesai. Budara udah selesai. Bu, di-mute dulu, Bu. Di-mute. Berisik banget. Iya, berisik tuh. Yang belum di mute. Bu, yang anaknya berisik, buatin dong. Mikrofonnya lupa dimatikan ya. Bu Derma SMK mewakili. Pak Udin, Wahyudin, Pak Udin. Mikrofonnya Pak Udin, dimatikan, Pak Udin. Wahyudin. Pak Udin, Wahyudin. Ya Di hadir. cari. Mikrofonnya Pak di mute. Nah, Pak Udin mau mewakili, silakan. enggak tadi yang suara. Lagi nyemak dulu Pak, ini saya lagi sambil ngetik story-nya. Belum Oh, iya. selesai, Oh, sedikit iya. lagi. Iya, Oke, sip. mikrofonnya Sambil Ini dulu menyimak. Pak ya. mikrofonnya di mute, Pak. Pak Koko Mulmul mau share? Pak Koko. Pak silakan. Udin, mikrofonnya Ya, siap. di mute dulu Pak mikrofonnya. Oh iya. Nah, ya, biar nggak kedengeran suara-suara dari sana. Nanti ada ngobrol-ngobrol rahasia kedengeran semua nanti. Kita dengar semua. Pak Koko, silakan Pak Koko. Iya. Ya, Pak. Ya, silakan. Pak Enggak, Koko mau. Pak, udah terwakili. Wah, udah terwakili. Bapak belum mewakili. Bapak belum Kita mau mewakili nanya sudah teman-temannya. terwakili tadi. Oh, Saya mau sudah nanya. terwakili orang-orang, jadi udah tahu gitu. Nah, Kalau terus sudah hasilnya? tahu, kalau sudah tahu tinggal nagih Pak Yuda. Iya, hasilnya ditunjukkan Pak. Iya, tinggal nagih saja. Bapak Tadi- dan Ibu udah. Bu Yunita udah senyum-senyum dari udah selesai. Udah, Bu Yunita belum tampilkan. Pak Mul, Udah, saya Pak. dukung. Udah, Maju. Pak Mul. Pak Mul maju, Pak Mul. Tuh Kang Asep tuh, Kang nah. Asep. Kang Asep sendiri belum maju. Siapa? Kang Asep. Kang Asep. Hadir, Pak. Mana itunya tugasnya udah selesai sampai di mana? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Nah, ditayangin dong Kang Asep. Tayangin, boleh, Pak. Nah, Wah, keren. ya, Itu namanya dong. Kang Asep gitu loh. Kan ikut persatuan nama-nama Asep kan? Asep sedunia. Sebentar, Pak. Silakan Pak Asep. Ya, lagi di proses buka. Oke, lagi proses. Share screen ya. Ya, share screen silakan Pak. Keren Kang Asep. Biar kita tahu hasilnya. Kang Asep keren ya. Silakan Bang Asep. Oh, tombol share screen sheet-nya yang sebelah mana ya? Itu yang hijau, Yang hijau di bawah itu. Oh, ini ya. Iya. Maaf, lupa. Iya. Grogi, Pak. Grogi ya. Pak Koko ketawa terus Pak Koko itu. Diketahui Pak Koko tuh, Pak Mulmul. Itu kayaknya ngetes aja itu, Pak. Ngeledek dia. Ngeledekin Lain Pak Pak Mul Mulmul itu. itu loh.
Gimana, kan, Pak? keren kan? Udah muncul? Keren Ini ini. agama nih. Ya, kok hilang? Lo Pak Udin malah yang muncul, Pak Udin. Pak Udin di stop dulu share screen-nya Pak Udin. Ya. Ya, Pak Koko, Pak Asep. Silakan Pak Asep. Oh, Kangga itu ya, ketindah itu, ketimpa. Langsung ketiban Pak Udin itu tadi. Oh, sebentar. Setelah Pak Asep, Pak Bu Betty, silakan Bu Betty. Saya buka dulu ulang lagi. Tadi nutup. Besok Elsa nyanyi ya, Elsa. Iya. Oh iya, belum. Takih. Hari ini latihan boleh. Setelah selesai, sebelum penutupan nih, sore hari ini. Bu Elsa suruh nyanyi dulu. Itu teman paduan suara saya, Pak. Iya. Wah, berarti Pak Mul juga jago juga nyanyi ya? Koko aja sekarang suruh nyanyi. Loh, kok mati lagi? Ya, kok bisa mati lagi ya? Jangan di stop dong. Sebentar. Tuh, Pak Lukman udah nggak tahan tuh ngelihat produknya Pak Asep. Iya nih, Kang Asep gimana, Kang Asep? Kang Asep baca doanya jangan lama-lama. Ditungguin ini. Sebentar. Ya. Koko udah siap-siap nih, Koko, Pak. Koko. Yang nungguin Enggak, Pak. yang nungguin nggak tanggung-tanggung se-Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya, Pak, udah muncul belum? Ya udah. Udah. Diturunin Pak, dilihat gambar yang bawahnya. Ya, Pak sebentar Asep lagi. Fitroh Abdul Malik. Wah, namanya Oh iya. panjang kali. Judulnya Berwudu dari SD Negeri Lagoa 02, Jakarta. Lagi loading, Pak. Oh, Masih muter-muter Lagoa itu di daerah mana, Pak? di daerah Koja, Pak. Oh, Koja ya. Lagu apa? Lagu apa? Mulanya Pak Mul. Lo dimatiin lagi sebagai Terus stop lagi kok. Wifi-nya tuh, wifi-nya. Itu ilmunya nggak kuat itu, kalah ilmu sama kamu. Salah pencet kali. Salah pencet ya, Bu. Ayo, Bu Mariani, silahkan. Ya, Pak. Ya. Ya udah, siapa sambil nunggu Pak Asep lagi menghimpun kekuatan? Sambil nunggu Pak Asep, boleh saya bertanya ya, Pak? Boleh. Boleh. Komputer. Pertama sekali saya merasa senang sekali dengan ikut ini. Saya mempunyai ilmu yang baru. Saya masih gaptek, Pak. Masih tentang IT saya masih belajar, belum bisa. Dengan adanya ini saya jadi berusaha bisa sedikit. Bos, keren. Ya, bagus. Top. Nah, terus untuk membuat komiknya itu, Pak, berarti boleh kita ngambil dari gambar kita sendiri ya. Tadinya saya fokusnya saya ngambil gambar dari yang itu aja, yang dari Google. Saya ngambilnya dari Google aja, makanya saya ada kesulitan gitu. Saya nggak berpikir kalau kita bisa ngambil dari lingkungan rumah, misalnya dengan anak-anak atau dengan tetangga, yang penting sesuai dengan cerita. Jadi dalam pembuatan komik itu bebas ya, Pak ya? Bebas, Ibu. Bebas. Jadi saya juga udah ada gambaran sih, misalnya untuk kedepannya, kita bisa foto lingkungan rumah gitu, atau misalnya foto anak tetangga, lingkungan sekitar kita lah yang sesuai dengan cerita. Boleh berarti ya, Pak ya? Boleh, Bu, sangat boleh. Malah bagus. Ya udah itu aja, Pak. Cuma saya untuk menerapkan di komputernya saya belum bisa. Tuh, mati mulu. Kalau untuk ceritanya udah selesai. Cuma untuk menerapkan ke komiknya saya yang belum, Pak, ada kesulitan itu. Kesulitan gambar karena saya tadinya fokusnya hanya mengambil gambar dari Google aja, animasi anak-anak sekolah, anak-anak SD gitu. Terima kasih, Pak. Ilmunya sangat bermanfaat buat saya. Sama, Bu. Kalau ngambil contohnya itu sekitar lebih mudah, Ibu, Bapak. Lebih mudah, kita tinggal foto saja, kita masukin ke laptop, kita drag nanti di sana. Lebih mudah sebetulnya.
Cuman karena Iya. tapi kita sudah punya ancang-ancang dulu, sudah punya gambaran dulu ya. Iya, tadinya saya fokusnya ke Google aja Pak, cari gambarnya, jadi saya Lebih agak susah lagi, kesulitan, Bu. iya. Ya, lebih Agak kesulitan lagi nanti. iya. Oke, silakan Pak Asep bercerita. Ya, Bang baik. Pak Asep. Mohon izin Bapak Ibu, Iya. mungkin bisa melihat-lihat produk punya saya. Ya, silakan Pak. Ini saya memerankan tokoh adalah saya sendiri dengan anak saya, Pak. Ya. Jadi ceritanya pas hari Selasa kemarin kan dikasih waktu, buru-buru ngumpulin. Ya udah hari Rebonya buru-buru dibuat fotonya dulu, Pak. Ya, Gitu silakan, ya. Pak. Siap-siap. Bawahnya gimana? Nah, Terus Pak, terus. terus Pak. Sambil diceritain dong Pak. Ya ini dibuat di taman, Pak. Nah, Ya, Di bagus. taman, Yang moto siapa nih Pak? Istri? ya. Oh ya. iya, terus Pak. Biar langsung kita... Kebetulan tadi saya sudah upload, apakah sudah sampai belum, Pak? Takutnya belum sampai. Iya, pelan-pelan Pak, biar kita baca Pak. Oh ya, Apa nih? Intinya apa nih? Pak Mul kalau boleh tahu Pak Asep ya, Pak Asep. Ini Ya. langsung dikaitkan dengan mata pelajaran apa Pak gitu? Agama itu. Materi. pendidikan Agama ya? agama kelas 4. PAI ya, PAI. Oh, Ya, Pak. Coba. PAI. Sekali. Nggak apa-apa Pak, terus ke bawah Pak. PAI. Mm-mm. Oh ini untu ya, oke, terus Pak. Wah, bagus banget Pak, bagus. Sambil ngomong dong Pak Asep. Kok diem semua ini gimana? Ya, Iya, jadi- cerita lah. Ini se-Jakarta Utara diem semua ini. Iya, masa diem semua Jadi sambil ngomong. saya bikinnya pakai aplikasi Comic Lab 3. Ya, Seperti gitu tadi dong. yang apa namanya Bapak dan Ibu gunakan. Nah, tapi mungkin saya sedikit mengulas tentang perangkatnya ya. Untuk perangkat, mungkin ada yang masih Windows 7 dan Windows 10. Nah, pertama saya gunakan di Windows 7 itu kurang support karena ada fitur-fitur yang tersembunyi dan juga agak berat, apalagi kalau menggunakan RAM yang masih 2 GB. Kemudian saya gunakan yang laptop satunya lagi yang sudah Win 10. Kemudian alhamdulillah bisa dibuat komiknya seperti yang Bapak Ibu tampilkan seperti ini. Ini dialog tentang wudhu ya. Berapa lembar itu Pak Asep tuh jadinya? Pak? Ada 5 slide, 5 lembar. 5 slide, ya. Ada 5 lembar. Terakhirnya sampai sini. Aku mau baca dong. Iya Pak, iya. Aku mau dong baca buku. Ya buku. Kalau langsung ditambah buku apa, itu lebih bagus Pak. Jadi pembaca yang lain tahu nih bukunya. Oh ini buku agama kelas berapa gitu Pak. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Buku masukannya. tuntunan wudhu gitu. Sama Buku itu tuntunan. Pak Asep balonnya tanda panahnya itu nggak ada yang Kurang. nggak ngapas di mulut ya, ada yang di dada. Ini lagi di dadanya lagi ngomong dalam hati apa? Oh, Ada yang di dada, coba lihat di atas deh. oh ya ini. Yang ya itu di dada. Terus lagi di atasnya coba ke atas lagi ya, terus ke atas. Yang Bapak lagi duduk gitu. Yang ini. Yang di atas. Di atas lagi coba. Nah, Ini. itu di dada itu. Oh iya. Kurang diarahkan ke mulut ya. Kalau Mulut. anaknya Ya. kalau anaknya udah hampir pas tuh ya. Terus wudhu itu apa sih ya? Gitu. Nah, Bapak menjelaskan wudhu adalah membasuh anggota badan. Cuma ini ditaruh panahnya di dada, ini lagi dalam hati apa lagi? Kurang diarahkan dikit. Ya Pak, mohon maaf Pak. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Bayu tuh cara mengepaskan ya balonnya ke mulut. Ini kebetulan kemarin waktu bikinnya tidak
tidak di zoom, jadi terlihat kecil, jadi terlihat kurang pas. Oh iya. Oh gitu. Ya setelah di zoom baru terlihat seperti ini. Iya. Tapi Ini udah seperti bagus. ada garis bengkok-bengkok ini. Waktu kemarin tampilannya kecil, kurang terlihat jelas. Tapi udah bagus Pak, udah bagus. Untuk waktu yang sependek ini bisa seperti ini udah bagus lah. Ya baik Pak, terima kasih. Luar biasa nih Kang Asep. Bisa jadi inspirasi buat kita itu. Buat Iya. saya khususnya. Maaf Pak ya. Maaf Pak. Oh jadi pakai bahasa gaul boleh Pak ya? Boleh. Boleh, tapi Ada jangan terlalu gaul. ada kok nggak apa-apa ya? Oh, ya deh kalau gitu. Boleh Pak. Ini Pak Koko, jadi ini kan termasuk komik pendidikan, jadi memang bahasa gaul tapi yang apa namanya Tidak terlalu baku. nggak terlalu vulgar ya, nggak terlalu vulgar, Iya. tapi bisa dilihat. Gitu. Bisa lah dipilih-pilih kata-kata yang Penyimpangannya nggak terlalu jauh ya. Iya, tapi Iya. Istilah-istilah biar yang mengalir digunakan. bagus. Nggak apa-apa. Iya. Udah bagus Kang Asep nih. Luar Oke, biasa. kita beri aplaus buat Kang Asep. Iya, keren Kang Asep. Ini ngomong. Ya, Nah, Stop ini screen kan nih, Pak, sudah ya? ya di stop. bagus Terima Kang kasih. Asep, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Assalamualaikum Kang Asep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ayo, siapa yang berani tampil lagi kayak Kang Asep? Ya, yang lagi, yang mau lagi. Silakan. Yang Bapak Ibu yang mau menayangkan, silakan. Terbuka Bapak dan Ibu. Yang SD dikasih porsi lebih banyak Mas, karena orangnya banyak. Iya, silakan. SD silakan. SMK tadi belum ada yang ini loh. Yang ada mewakili ya, belum ada ya? Belum ada yang wakili. Ibu Derma tadi saya pengen melihat itu. Itu kalau Pak Marwan dari SD mana tuh Pak Marwan? TK Pak Marwan. Pak mewakili siapa Pak Marwan? Mewakili P2 KPTK 2. Keren Pak Marwan. Ya intinya Bapak dan Ibu sudah sebagian ini Pak Yuda sudah produksi sudah mulai berproses ya, sudah jadi, ada yang sudah jadi baru setengah jadi, tapi intinya kita tinggal menunggu hasilnya ya. Hasilnya nanti kita buka aja Pak Yuda GCR-nya ya. Ya. Ya, buka terus biar nanti peserta biar tetap masuk aja di itu karena waktunya kita sedikit. Tinggal besok dah, besok mau penutupan. Iya, gimana terserah nanti Pak Yuda. Kalau lihat hasilnya masih kurang. Masih banyak yang belum menyerahkan ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan setelah pertemuan terakhir ini Bapak Ibu sudah tidak ada lagi masalah untuk prakteknya, semuanya udah tahu. Silakan Bapak Ibu karena kami nanti akan melaporkan hasil dari pelatihan ini ke P2 KPTK 2, ke Pak Marwan dan pimpinan di sana, sebagai laporan pertanggungjawaban kami setelah melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Jadi nanti nama-nama siapa saja yang sudah selesai, kami akan serahkan ke pihak penyelenggara begitu. Karena setelah selesai kami menyetorkan nama-nama dengan tugasnya, dengan nilainya, berarti sudah selesai pekerjaan kami kan begitu ya. Tapi kami sih berharap Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semua bisa mengumpulkan tugasnya, ya masih ada waktu, mumpung masih ada waktu. Hari ini sampai malam, besok pagi, yang insya Allah mungkin kita penutupan siang ya, mungkin ya, kita juga nggak tahu. Artinya masih ada kesempatan, masih cukup ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, gitu. Kalau tidak Selamat lagi. siang, Pak. Ya, silakan Bu. Saya Fenty, Pak, dari PK Sunter. SD, Pak, SD. Pak Yuda mau tanya, dari beberapa kali melihat tampilan komik, sepertinya sebenarnya komik itu kan biar kelihatan hidup itu kan ekspresifnya itu yang memang kelihatan ya Pak. Kalau kali ini kan memang kita lagi latihan ya Pak ya. Jadi mungkin tuntutannya tidak terlalu tinggi. Tapi saya lihat dari hasil teman-teman yang sharing tadi tuh kayaknya semuanya difoto baru kemarin gitu ya. Maksudnya foto yang benar-benar doing conversation, maksudnya melakukan percakapan begitu Pak ya. Jadi makanya komiknya lebih hidup. Saya pun baru kumpulin hari ini dan itu saya sampai minta tolong adik ipar yang memang bisa menggambar 2 tokoh gitu kan,
yang mengekspresifkan sebuah komik. Jadi kayaknya memang benar tadi ada ibu siapa yang bilang kan kayaknya untuk ekspresi susah banget gambarnya. Jadi memang kayak sepertinya kita apa ya, ini harus disetting begitu ya Pak ya, biar kelihatan seperti percakapan 2 orang, 3 orang. Kalau cuma comot-comot foto dari mana kayaknya kurang hidup komiknya gitu. Meskipun setelah diedit, di style, ditambah-tambahin apa-apa kelihatan lebih menarik sih, gitu ya Pak. Ya, ya Bu Fenty, terima kasih. Memang untuk menghasilkan sebuah cerita, menghasilkan sebuah komik yang betul-betul representatif, artinya tidak hanya substansi materi yang diusung atau disampaikan, didialogkan oleh 2 tokoh atau 3 tokoh di dalam komik itu, ya memang salah satunya untuk supaya ada interaksi ya, ada interaksi. Kalau di media itu kan sebetulnya selain ada substansi yang disajikan, juga ada interaksi. Interaksi itu bisa di dalam artian yang pertama kesesuaian dengan usia perkembangan dia. Artinya kalau kita mengajarkan anak-anak di usia SD, SMP atau SD lah misalnya ya, ya memang ada tokoh yang seusia dengan dia, meskipun ada tokoh pendampingnya. Tapi tokoh utamanya memang itu sebaiknya disesuaikan dengan siapa yang menjadi sasaran. Ya, siapa yang menjadi sasaran itu yang pertama ya. Jadi ada interaksi di situ. Sehingga kalau yang banyak dialog adalah orang tua, sementara yang dituju sasarannya itu adalah anak-anak SD, memang akhirnya tidak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi itu artinya tidak ada ketertarikan antara si sasaran yang kita tuju dengan media yang kita sajikan. Gitu. Sehingga kalau sudah tidak ada interaksi di situ, dapat dipastikan komunikasi di sana itu tidak dapat diterima dengan baik atau informasi itu tidak bisa diterima dengan baik oleh si sasaran. Lalu yang kedua, interaksi di sini sesuai dengan situasi kondisi real, ya kondisi real. Contoh misalnya kalau kita menyajikan tentang alam sekitar, kita mengajar di daerah misalnya daerah pinggir ya, di pinggiran kota, atau yang lebih ekstrim lagi misalnya di daerah pedalaman. Tetapi latar situasi lingkungan yang disajikan, ditampilkan itu daerah perkotaan, ya daerah Jenderal Sudirman misalnya ya, atau gedung-gedung bertingkat. Dia merasa asing, tidak ada interaksi di situ, dia merasa aneh begitu, merasa ini bukan di dunianya, dan itu secara psikologi interaksi dalam artian ketertarikan sesuai dengan dirinya itu dia merasa asing, sehingga juga akan mempengaruhi kualitas dari media yang kita sajikan. Gitu. Termasuk juga bahasa tubuh yang ditampilkan ya, bahasa tubuh yang ditampilkan oleh media itu juga membuat satu interaksi tersendiri bagi siapa yang akan menjadi sasaran dan target dari media yang kita kembangkan begitu Bu Fenty. Jadi benar memang gitu. Jadi raut wajah, ekspresi yang tadi sudah ditanyakan itu memang mendukung. Kali ini mungkin nggak apa-apa ya, Tapi secara substansi konsep pembuatan media itu ada 4 hal yang menjadi faktor utama yang harus kita perhatikan. Apa saja sih? Yang pertama, ketepatan dengan tujuan. Jadi media sebaik apapun, ya, semenarik apapun, kalau ini tidak sesuai dengan tujuan, sehingga akhirnya media ini belum bisa memudahkan orang belajar. Ya, media itu kan kita buat untuk memudahkan siapapun yang akan mempelajari dalam ilmu apapun, dia bisa dapat dengan mudah. Ya, fungsinya media itu namanya media ya, memediasi. Saya dengan Mas Tomo lagi marahan, ada yang memediasi Pak Lukmana. Pak Lukmana mencairkan suasana dengan Pak Yuda dapat salam dari Pak Sutomo, padahal Pak Sutomo nggak ngirim salam. Pak Lukmana juga sampaikan begitu. Pak Sutomo dapat salam dari Pak Yuda. Artinya itu kan melancarkan hubungan. Nah, dalam konteks media pembelajaran, bagaimana melancarkan pesan pendidikan yang akan kita sampaikan kepada peserta didik itu akan dapat dengan mudah
itu menjadi target utama kita. Nah, untuk target utama supaya media itu menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa dalam sebuah materi, yaitu tadi ada 4. 1, kompetensi. Substansi yang disajikan harus sesuai dengan kompetensi yang mau dicapai. Karena sayang, kita sudah bikin media mahal-mahal, susah-susah, pakai ilmunya yang juga belajarnya susah misalnya, ya, atau dengan biaya yang mahal, tetapi tidak bisa membawa kemudahan orang belajar dalam hal pencapaian kompetensi. Lalu yang kedua itu sifatnya hanya nanti hiburan saja, sifatnya hanya buat senang-senang mereka belajar aja, tapi tidak tercapai kompetensi. Lalu yang kedua, sesuai dengan karakteristik dari peserta didik. Nah, sesuai dari karakteristik peserta didik itu tadi sudah saya sampaikan, berkaitan dengan usia perkembangan dia. Hadirkan menjadi tokoh utamanya sesuai dengan usianya. Tadi Pak Mul juga sampaikan, boleh dong pakai bahasa gaul, boleh. Itu juga sesuai dengan karakter dari mereka. Tetapi karena ini adalah media pembelajaran, tentunya kita juga jangan menjadikan sesat mereka. Sesat itu dalam arti menggunakan bahasa-bahasa yang sebetulnya tidak resmi, ya. Maksudnya tidak resmi itu yang terlalu jauh lah, terlalu jauh dari bahasa Indonesia yang sesungguhnya gitu ya. Gitu. Nah itu masih sebatas bahasa gaul yang bisa kita terima, itu silakan saja. Karena itu sesuai dengan karakteristik dari peserta didik yang akan mempelajari. Lalu percakapannya. Percakapan itu dalam konteks bahasa yang digunakan jangan terlalu tinggi bagi anak-anak SD kelas rendah misalnya. Bahasanya sudah kayak fikisisasi, ya itu jangan ya. Si Vicky aja saya susah juga nih artinya apa gitu kan. Bahasa si Vicky kan, tahu kan Bapak Ibu ya, pernah nonton si Vicky itu ya. Nah itu jangan gunakan bahasa-bahasa yang susah dipahami oleh anak-anak yang memang belum tidak sesuai dengan dengan usia perkembangannya. Lalu karakteristik lagi kaitan dengan mungkin pola pemahamannya, ya pola pemahamannya juga Bapak Ibu sekalian juga perhatikan gitu ya. Jangan menggunakan istilah-istilah yang mereka belum paham ya. Ini istilah-istilahnya untuk untuk orang dewasa gitu. Nah itu jangan digunakan karena pasti tidak sesuai dengan karakternya dan pasti mereka akan kesulitan memahami itu. Nah poin yang ketiga, salah satu karakteristiknya itu juga Bapak Ibu kaitan dengan ekspresi ya, kaitan dengan ekspresi wajah ya, gitu. Lalu kaitan dengan apa istilahnya itu tadi ya, kalau saya sampaikan sebetulnya usia perkembangan. Lalu yang ketiga sesuai dengan kondisi lingkungan mereka tempat tinggal ya, sesuai dengan kalau saya bilang sosialnya gitu. Kalau misalnya mereka rata-rata nih ada yang mengistilahkan anak-anak DPR. Orang tuanya di DPR tuh katanya dekat perlintasan kereta apa ya? Saya juga dekat pintu rel ya, dekat rel. Depan rel, rumahnya depan rel. Artinya daerah-daerah yang indah gitu loh. Boleh dibilang padat penduduk. Nah, itu juga Bapak Ibu harus sesuaikan dengan lingkungannya gitu ya. Termasuk juga kaitan sama ekonominya. Kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ngajar, ya buka ini, pakai laptop, pakai ini, pakai itu ya. Kalau memang kondisi anak-anak yang anggota DPR tadi gitu ya, dekat perlintasan, dekat depan rel ya. Nah itu tidak pas. Media itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap apa yang menjadi esensi dari media itu. Nah yang terakhir, bagaimana kita membuat media itu kita memperolehnya dengan mudah. Nggak usah susah-susah bikin media yang biayanya mungkin dengan biaya mahal, termasuk juga susah memperolehnya gitu ya. Cari yang mudah, yang memang bisa digunakan. Kayak contoh komik ini, kenapa? Komik ini bisa Bapak Ibu bisa cetak misalnya ya, bisa difotokopi gitu ya. Jadi sangat memudahkan untuk digunakan oleh peserta didik. Begitu Bu Penti, jadi secara konsep memang kalau kembali lagi ke pertanyaan Ibu, ekspresi itu masuk kepada sesuai dengan karakteristik
peserta yang akan mempelajari, peserta didik yang akan mempelajari dengan menggunakan media kita. Itu secara konsep pembuatan media pembelajaran, ya, pembuatan media pembelajaran yang kita produksi ini, gitu. Nah itu juga Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi media komik itu tidak sekedar untuk gaya-gayaan, gagah-gagahan ya, tetapi esensinya yang paling utama adalah media ini bisa memberikan kemudahan belajar kepada anak didik. Kalau ekspresi mungkin bisa dilengkapi nanti setelah Bapak Ibu sekalian sudah mencoba di praktek yang kali ini di pelatihan, nanti Bapak Ibu bisa buat lagi yang betul-betul ekspresif, yang betul-betul memang ada interaksinya ya, interaksi betul-betul. Kalau hanya ngambil ngopas-ngopas dari gambar-gambar kan seperti kayak kita ada gambar, kita tuliskan, biasa kan itu ya, misalnya ada menteri siapa atau siapa. Sulit itu Pak. Apa namanya Bu Mayani? Jadi padahal dia tidak berbicara seperti itu, tapi kita kasih tulisan yang berbeda dengan apa yang dibicarakan. Ya, gambar bercerita, Pak. Ya, kesannya seperti itu ya. Kesannya dipaksakan, tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa untuk mengawali. Yang penting tekniknya tahu ya Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu sekalian, kalau nanti sampai ke ekspresi ya kami anjurkan untuk terus selalu Bapak Ibu tingkatkan keterampilannya, termasuk juga dari sisi kesempurnaan dari media komik yang Bapak Ibu akan hasilkan. Sehingga semakin dekat dengan karakter mereka, semakin mereka mudah dengan senang mempelajarinya. Begitu. Gitu, Thank you, Bapak Pak Ibu. Yuda. Ya, Bu Penti, terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Gitu, jadi keluar deh tuh teori-teorinya tentang pembuatan media jadinya. Padahal Ilmu baru ya Pak. Iya, padahal lagi ngobrol-ngobrol santai ya. Cuma saya nggak bisa ngeliat Bu Fenti ya. Lagi mati lampu jadi gelap. Saya nggak buka ini ya. Lagi mati lampu gelap di sana ya. Oh ya Bu, udah keluar deh sekarang. Ya, maksudnya berarti sebenarnya seperti yang tadi tuh kayaknya dibuat Bapak sama Ibu yang sebelumnya, kayaknya lebih cocok komik ini kalau hasil bener-bener kayak foto baru gitu ya Pak ya. Yang ya, betul-betul kan dua anak lagi olahraga ya. Gitu ya Pak ya. Lebih hidup gitu ya. Betul, lebih hidup. Jadi sebetulnya kan mendapatkan media, proses mendapatkan media itu ada dua hal. Satu by design, betul-betul kita desain, atau satu by utilization, nanti tinggal kita memanfaatkan. Nah, yang cara memperoleh media yang tadi Ibu sebut tadi, hanya copy paste saja atau kopas-kopas dari yang lain itu hanya berdasarkan pemanfaatan saja. Jadi tinggal kita manfaatkan. Yang satu yang sebetulnya yang memiliki kekuatan besar itu lebih kepada by design. Jadi betul-betul kita desain. Semuanya itu kita desain ya. Meskipun by utilization ini, by pemanfaatan ini ya, yang kedua ini bisa jadi separuh-separuh ya. Kayak misalnya naskahnya, storyline-nya kan kita desain. Tapi gambar-gambarnya kita baru kopas-kopas dari mana-mana gitu. Sulit itu Pak, seperti itu. Nah, sulit. Ya. Jadi kalau semuanya utuh by design itu luar biasa ya. Jadi 4 hal tadi sesuai dengan konsep dan teori pembuatan media pembelajaran. Itu Bu Penti, terima kasih Bu Penti. Thank you Pak. Ya, mantap. Coba ngomong-ngomong Ibu, hasilnya mana? Udah di-turn-in Pak. Masih belajar Pak, masih polos banget. Kalau Yuda untuk nambahin tuh, silakan. Ekspresi tadi sebetulnya di balon-balon itu juga sudah ada. Ketika Bapak dan Ibu menggambarkan ini keterkejutan gitu, terkejut gitu, ada kita balonnya ya. Nah di situ di balon-balon itu pilihan-pilihan ketika nanti ini karakter balonnya sudah sebetulnya sudah ada di situ ya. Kalau kaget, kalau marah, tinggal pilih-pilih aja. Cuma ekspresi wajah, mungkin ekspresi wajah ya, kalau ekspresi wajah memang by design. Kalau Bapak Ibu mau
mengeksplor lagi ya. Ini kan butuh waktu lama, butuh penyelesaian lama, pembuatan lama karena akan menuangkan ekspresi-ekspresi yang sedetail mungkin. Wajahnya dia cemberut, wajahnya dia senang gitu. Itu lebih bagus lagi, lebih hidup lagi. Tapi itu kan berproses ya Bapak dan Ibu ya. Berproses lagi, silakan aja nanti untuk proses selanjutnya lebih bagus lagi. Cuman gue sudah dapat ilmunya lagi. Oh ini begini, tinggal mengembangkan sendiri. Nah itu Bu Marsaulina, kayaknya sudah ada produknya Bu. Lagi nyantai di kasur kayaknya Ibu tuh. Lagi ngintip ini Bu. Udah Pak, tapi saya udah keluar tuh, udah saya hapus lagi. Aduh, gimana dong? Ya bikin lagi. Bikin lagi. Bapak-bapak narasumber. Bapak narasumber Pak Yuda mungkin ya. Saya Bu Mayani. Mungkin untuk kedepannya ya, untuk kalau menurut saya sih untuk kedepannya untuk memotivasi kayak anak yang kurang minat belajar di kelas, mungkin kita bisa ambil fotonya dengan teman atau dengan kita. Jadi itu mungkin kita buatkan, itu kan mungkin ya bisa menarik motivasi dia untuk belajar kali ya. Untuk kedepannya, kalau sekarang kan lagi seperti ini kita agak kesulitan untuk seperti itu gitu. Betul. Setuju Bu Mayani. Jadi juga salah satu strategi untuk bisa membangkitkan gairah belajar anak-anak ya, menstimulus anak-anak untuk itu. Jadikan dia jadi tokoh baik. Kalau misalnya anaknya perilakunya kurang baik ya, benar. Kita kan jadikan tokoh dia jadi tokoh yang baik ya kan? Iya benar. Iya seperti itu Pak maksudnya Jadi nanti beredar ke teman-temannya bahwa bahwa si Yuda ini yang kurang baik perilakunya di sekolah bisa kita jadikan tokoh yang baik gitu ya. Iya, tapi juga jangan terlalu ekstrim ya Bu. Nanti terlalu ekstrim dia juga tersinggung juga ya. Nggak disesuaikan dengan ini kan Pak, disesuaikan dengan kelasnya, dengan usia kelasnya gitu. Bahasanya. Boleh. Jadi bisa kita jadikan tokoh ya. Tujuan kita kan biar anak lebih baik gitu, biar anak yang tadinya malas belajar biar dia giat belajar, yang tadinya perilakunya dengan teman-temannya misalnya dia bercandanya berlebihan atau gitu. Tujuannya ke sana berarti bisa ya Pak ya, kita sangat menggunakan bisa, anak didik kelas di kelas. Ya karena ini media ini kan tergantung kita mau kita niat tujuannya mau dijadikan seperti apa ya gitu. Jadi silakan itu masuk ranah kreativitas ya, ranah kreativitas gitu. Tapi media komik ini saya pikir cukup sederhana, cukup murah meriah begitu ya. Tapi membumi itu dalam artian kontekstual dengan kehidupannya, bisa kita masukkan ke dalam dengan kehidupannya. Loh ini kok gue banget nih ceritanya gitu kan. Nah ini kan seneng dia ya, seneng nih. Kayak gue banget nih ceritanya nih gitu. Biasanya kan begitu ya. Kita nonton film aja kalau ceritanya kehidupannya dekat dengan kita, kayaknya terasa akrab. Itu secara psikologi ya. Kalau kita nonton sesuatu yang artis-artis yang menunjukkan kemewahannya, kayaknya ngelihatnya malah silau ya. Tapi kalau nonton yang di dekat dengan kehidupan kita itu, ya kan begitu ya. Nonton film aja begitu. Nah itu kan sebetulnya terbawa dengan karena memang kehidupan sosial itu ya, sesuai dengan latar kehidupan sosialnya itu memang kenapa di teori harus dimasukkan, karena itu salah satunya gitu. Kalau apalagi ceritanya yang hampir-hampir mirip dengan kehidupan kita, dengan nasib yang kita terima gitu kan, ini jadi beda lagi rasanya kan gitu. Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Pak Yuda, saya izin menampilkan karya saya karena dari tadi ditunggu Ibu Fuji. Setelah ini Bu Anggi ya. Ya. Saya soalnya pakai anime, jadi silakan Bu Fuji. Ya. Bu Fuji Tresna Rahayu. Lengkap Amos Pak. Iya namanya lengkap soalnya. Saya hargai karena namanya lengkap. Keren banget itu. Full color.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, saya maafin, Bu. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang. Jadi ini kemarin, Lebihan ini malahan. ya saya kan ngambil pakai anime, nggak pakai foto karena tidak memungkinkan untuk foto. Jadi tokoh-tokohnya dibikin anime dari aplikasi Android. Ya, betul. Ya, jadi pertamanya kita bikin terlebih dahulu tokoh-tokohnya, kemudian dari berbagai macam sudut. Misalkan ada yang posisinya seperti ini, yang di slide, yang di panel pertama, kemudian memang tahapannya agak rumit karena kita bikin sendiri karakternya. Di sini juga di panel kedua kita rubah lagi. Maaf. Nah, jadi hasilnya memang cukup memuaskan buat saya. Tapi memang prosesnya agak lama karena kita bikin tokoh sendiri, kemudian background-nya juga bikin sendiri dari ngambil dari internet, kemudian ditambahkan beberapa seperti karena ini materinya tentang menghemat energi listrik, jadi ini kita tambahkan kipas angin, terus beberapa alat-alat elektronik begitu. Itu Korea ya, Bu? Ya semacam itu, Pak. Aku banget itu, Bu, Korea. Iya. Ya kan anak-anak lagi gemar webtoon, Pak. Jadi ingin menampilkan tokoh webtoon di komik ini gitu. Seperti ini. Slide-nya ada 2. Nah, seperti ini. Jadi memang tahap awalnya bikin animenya berbagai macam gaya. Ada yang duduk, berdiri, dan jongkok. Ini menggunakan aplikasi dari handphone Android. Itu. Mohon dikoreksi Bapak apabila ada kesalahan atau kekurangan. Ini udah melebihi Pak Lukman ya. Ini bukan kekurangan. Ini bukan kekurangan. Ini kita aja mungkin nggak tahu, nggak bisa. Iya, kelebihannya kalau misalkan pakai anime itu kita bisa mengatur ekspresinya, seperti ada kedip, terus mulut terbuka, mulutnya yang ekspresi marah gitu. Ini dibuat berapa hari nih, Bu? Kok bisa sampai segini, Bu? Berarti nggak tidur ini buat? Kemarin sekitar 6 jam. 6 jam sudah membuat gini ya? Iya. Sudah bagus, karena ini kan berkreasi sendiri, membuat sendiri ya gambarnya, sampai ke latar belakangnya juga dipikirkan juga. Iya. Luar biasa sekali nih Bapak Denmu sudah bisa membuat ini. Ini udah canggih. Canggih nih, lebih banget. Ceritanya dapat, hiburannya dapat ini, hiburannya juga dapat. Ini menyenangkan. Kalau apa namanya yang kita, oh iya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini yang kalau anime ini sebetulnya ini nggak terkenal Bu ya orangnya ya. Enggak, kita bikin sendiri, memang tidak ada. Ya, kalau bikin sendiri lebih bagus bikin sendiri. Tapi kalau mengambil dari yang sudah tokoh yang sudah terkenal, ada yang Ipin Upin itu, mohon jangan ya Bapak Ibu ya. Enggak. Ini kan sudah terkenal mendunia. Sudah dipatenkan Pak. Jangan ya Bapak Ibu, silakan yang tadi yang Ipin Upin silakan itu, karena takutnya nanti Bapak Ibu akan share ke YouTube atau ke mana, justru malah nanti akan jadi permasalahan sendiri. Kalau membuat sendiri kayak Bu ini, Bu siapa nih? Bu Fuji, Pak. Iya, dari penjara. Ibu Fuji ini bagus sekali, kreativitas juga bagus. Keren banget. Ya, kreativitasnya bagus sekali, dan pewarnaannya juga bagus, cerah, dan dialognya juga bisa dilihat, tidak kecilan juga tidak bisa, tidak kecilan, jadi bisa dinikmati ya, Bapak Rainbow, dinikmati. Ini ada unsur seninya nih. Harapan kami juga begini ya, ada unsur seninya. Bagus. Tenis. Ini ngapain? Terima kasih. Tahu ya. Muter-muter. Terima kasih Bu Fuji. Fuji luar biasa, luar biasa. Kita beri aplaus. Bagus. Tepuk tangan.
Luar biasa Bu Puji Terima ya. kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Aktivitasnya ya itu patut di. Maaf, Ya. saya mau tanya. Bu Yunita ya. Bu Yunita mau mau nampilkan, share silakan Bu. Yunita ini. Silakan Bu. Oh, ini ditampilkan. bukan mau Yunita, tanya, ya, mau kamu share, mau mau. Enggak, Pak. Saya Silakan, bukan silakan, mau share, silakan. Pak, saya mau nanya. Silakan, Misalnya share dulu. ada satu gambar yang kita mau ambil dari sumber lain. Kita harus nyantumin sumbernya nggak, Pak? Kalau memang harus, taruhnya di mana sumbernya itu? Oh gitu. Jadi bisa di keterangan di bawahnya bisa juga ada penjelasan gitu bahwa gambar-gambar ini kita ambil dari itu nggak apa-apa. Artinya kita sudah minta izin terus itu. Jadi tidak asal comot aja Bu ya. Di dalam komiknya itu, Pak. Iya. Tokoh itu, Sumbernya itu. nanti tokoh yang sudah terkenal akhirnya nanti jadi permasalahan. Kalau ada keterangannya ya Pak Yuda ya, yang penting sudah ada keterangannya juga. Ya. Iya, yang penting Ibu ngambilnya di mana ya, sumbernya ya. Sumber ambil gambarnya itu di mana, disampaikan saja di situ. Boleh sih sebetulnya, apalagi kalau di dunia pendidikan ya, asal kutipannya, referensinya ditulis. Supaya tidak dianggap orang kita mengklaim itu adalah milik kita. Kasih, Pak. Gitu. Jadi boleh asal ada jangan sampai lupa kita tuliskan sumbernya gitu. Sumbernya diambil dari mana. Kasih, Pak. Yang ya Bu Yunita silakan bonusnya sekalian tampilkan gambar. Ibu ngutip yang dari mana? Pak, yang dari SD, yang lain lebih bagus, Pak. Bu Anggi tadi udah nunjuk tangan. Silakan Bu Anggi. Dibuka mikrofonnya Bu Anggi. Di unmute silakan. Mana kok senyum-senyum? Silakan Bu. Pak Yuda. Ya. Ini waktunya mungkin sudah. Oh iya Yuda, itu ya. Sudah itu apa namanya asar. Sore ya. Kita takutnya nanti malah kelupaan. Ya, dan sudah 3 jam ya kita kemana-mana. Tak terasa. Oh iya, tak terasa Pak Koko ya. Ini Bu Anggi terselamatkan dong nih, saya udah minta. Yo mana belum Bu Anggi. Bu Anggi tetap. Bu Anggi tetap. Bu Dainis tadi kucingnya jadi tokoh nggak? Kucing Ibu jadi tokoh nggak? Mana kucingnya? Namanya siapa tuh kucingnya Bu? Kucing kesayangan itu. Ya silakan Bu Anggi. Terakhir Bu Anggi nampilkan dari sekolah mana Bu? Tadi sudah tunjuk tangan. Saya lihat kok mikrofonnya nggak ada suaranya. Di unmute. Tapi sudah di unmute kok. Oh udah ya, tapi nggak ada suaranya. Tidak. Tadi Bu. Oh, tadi saya lihat Pak Lukman nunjuk-nunjuk tangan beliau. Silakan Bu. Oh iya, ya itu harus tanggung jawab. Bu Anggi tanggung jawab nunjuk tangan. Tunjuk tangan Pak, saya. Oh, tadi gini-gini itu bukan itu. Oh, gitu. Ya silakan Bu terakhir. Dari SMA. Bu Anggi dari SD, SMP atau SMA Bu? Saya dari SD. Oh, SD semua banyak banget ya. Ya silakan, karena SD juga kan paling banyak pesertanya. SMA, SMP mana nih? SMP sama SMA, SMK. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin belum selesai ya Bu Anggi ya. Sudah bisa ditampilkan Bu? Maaf Pak. Tadi tunjuk-tunjuk tangan gini? Belum bisa. Saya nggak tunjuk tangan Pak. Oh enggak. Maaf Pak, saya nggak bisa ya Pak ya. Pak Yuda ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan saja kalau memang seperti itu. Seperti ini Pak. Ya seperti itu atau seperti ini kita cukupkan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini masih belum mengumpulkan atau belum jadi produknya, kami berharap Ibu dan Bapak untuk segera menyelesaikan. Ternyata kalau lihat dari rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan, sepertinya semakin kita banyak praktek, ngeklik fitur-fitur yang ada di sana, begitu semakin ketemu rumus-rumusnya, ketemu langkah-langkahnya, begitu. Karena kalau kita nggak nyoba, nggak akan pernah ketemu tuh fitur-fitur itu, ya. Jadi semuanya silakan dicoba, nggak akan meledak laptopnya, gitu. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada
nggak ada pertanyaan apakah laptop ini akan meledak, yes atau no gitu, nggak ada pertanyaan itu. Jadi insya Allah aman begitu ya. Harus ganti-ganti gitu. Apakah laptop ini akan diganti, ya atau no? Ganti. Ya, yes atau no? Aduh, ini salah pencet, atuh, Ika, atuh. Aduh. Salah pencet itu. Ini tadi udah, ya kenapa jadi begini ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teruskan. Pencet apaan itu, Bu? Nggak salah pencet tuh. Ini salah. Oh ya, tadi Bu Dara pencet. nunjuk tangan, mau nanya Bu Dara? Sebelum diakhiri, ada yang mau ditampilkan? Pak, boleh usul nggak Pak? Wah, ini Pak Koko nih, Pak Koko. Ya Bu, baru selesai. Nanti kan tanggal 25 November kan Hari Guru. Ya. Kalau bisa hasil-hasil dari sini bisa dipamerkan lewat pameran PJJ gitu aja Pak ya. Oh iya, betul. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih usulnya. Ya, kita nanti akan sampaikan usulnya Pak Mul ke Pak Sudiono ya, Kasatlag Pendidiknya yang bertanggung jawab dari pelatihan kita ini di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya Pak Mul, terima kasih. Nanti produk-produk dari Bapak Ibu, ya tidak hanya dari pelatihan yang saat ini, karena multimedia di P2KPTK 2 Jakarta Utara ini sudah berjalan beberapa kali. Ya, sudah berjalan beberapa kali. Nanti produk-produknya nanti akan kami publikasikan ya. Nanti akan kami sampaikan, dipublikasikan secara online, sehingga bisa menjadi inspirasi buat guru-guru yang lain yang mungkin belum menghasilkan produk dari media berbasis TIK ini yang bisa kita manfaatkan di masa pandemi. Terima kasih Pak Mul, sarannya diterima langsung. Nah Bapak Ibu sekalian, seiring dengan saran dari Pak Mul, maka berakhir sudah pertemuan kita di kesempatan hari ini, di sore hari ini. Ibu dan Bapak, sekali lagi mohon untuk segera diselesaikan pekerjaannya, jangan sampai tidak mengumpulkan, sayang ya. Ibu Bapak sudah diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, sudah banyak sekali pesertanya, jangan hanya banyak saja, tetapi kami berharap pelatihan ini bisa berkualitas, bisa menghasilkan sebuah kompetensi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan di masa pandemi ini. Kami berempat, saya, Yuda Prapanca, Pak Sutomo, Pak Lukmana Yuda, dan Bu, selama dalam mendampingi Bapak Ibu sekalian, bila ada salah-salah, baik di video ini, atau di video konten ini, maupun di Google Classroom, bila ada kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Ya, bercanda-bercanda, mungkin kelewatan, tidak berkenan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf. Barangkali itu saja yang bisa kami sajikan. Kami masih menunggu, dan Pak Sutomo, Pak Lukmana, dan Bu Nina insya Allah akan merespon atas tugas-tugas Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Begitu dari saya, cukup sekian. Pak Sutomo ada tambahan, Pak Lukmana, Bu Nina? Cukup. Cukup ya. Bu Nina sudah meninggalkan itu karena harus segera mandi. Oke. Segera mandi. Oh sudah. Ada. Bu Nina ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya Bu Nina tadi. Terima kasih Pak. Saya pikir sudah cukup dari Pak Yuda, dan saya pribadi saya mohon maaf karena tidak bisa maksimal pada pelatihan ini, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa saya tinggalkan begitu saya. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya, tapi insya Allah saya akan respon untuk di GCR-nya jika Bapak Ibu sudah mengumpulkan di kantong. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian saja pertemuan kita. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di acara penutupan insya Allah di hari Jumat. Dari kami cukup Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Amul, Pak Koko ditunggu produknya ya. Terima Koko. kasih Pak. Bye-bye. Masih Pak. Terima kasih.